Tadanugrahaya parama guhyam adhyatma sanggitam. Baik, Bhagavad Gita bab 3 sloka 35. Shreyan swadharma viguna paradharmat swanusthita swadharme nidhanam shreya paradharma bhayavaha. Shreyan swadharma viguna paradharmat swanusthita swadharme nidhanam shreya paradharma bhayavaha. Sesungguhnya jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban sendiri walaupun dilakukan dengan penuh kekurangan dibandingkan dengan melaksanakan tugas kewajiban orang lain walaupun dilakukan dengan sempurna. Ketika orang menekuni tugas kewajibannya sendiri, kematian pun menjadi berkah. Sebab melaksanakan tugas kewajiban orang lain itu penuh dengan bahaya. Shreyan artinya lebih baik. Shreyan means better. Shreyan means better. Shreyan means better. Swadharma means to do your own duty. Swadharma berarti melaksanakan kewajiban sendiri. Shreyan. Better to do your own duty than to do others' duty. Maybe when you do your duty, you're not doing it well, perfect, but it's still better than doing others' duty. Shreyan artinya lebih baik. Lebih baik melakukan tugas kewajiban sendiri. Shreyan swadharma wiguna, walaupun kita melakukannya tidak dengan sempurna. Walaupun kita melakukannya barangkali tidak sempurna. Tapi dia shreyan, dia lebih baik. Lebih baiknya daripada apa? Daripada paradharma swanusthita, daripada melakukan paradharma. Di sini ada swadharma, ada paradharma. Swadharma artinya melakukan tugas-tugas yang memang tugasnya kita, kewajibannya kita. Paradharma artinya melakukan tugas orang lain. Paradharma artinya tugas orang lain. Tugas kewajiban orang lain itu paradharma. Tugas kewajiban untuk diri kita sendiri namanya swadharma. Masing-masing mempunyai kewajiban. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, baik di pemerintahan. Kalau presiden ngambil kerjaan nyapu-nyapu di istana, tidak benar kan? Walaupun bisa melakukannya sangat rapi, bersih, tapi bukan tugasnya.
Begitu juga kita arahkan kepada diri kita. Otak punya tugas sendiri, ya, mata punya tugas sendiri, telinga punya tugas sendiri. Masing-masing ada tugasnya. Badan kita berjalan dengan baik karena masing-masing di fungsinya masing-masing. Tidak saling menyeberangi. Nah, terus kalau kita biasanya di kantor bisa kita lihat, di masyarakat kita bisa lihat. Biasanya orang akan mengambil orang akan mengambil tugas orang lain jika ada kepentingan di sana. Kalau tidak ada kepentingan, ngapain orang capek-capek ngambil tugas orang lain kan? Melakukan tugas orang lain. Ada kepentingannya banyak. Ada kepentingan uang, kepentingan nama, kepentingan promosi, banyak kepentingan. Orang bisa mengambil tugas orang lain, atau dia merasa tidak mampu melaksanakan tugasnya yang dia ditugaskan. Swadharma paradharma. Sreyan swadharma wiguna. Lebih baik melakukan tugas kewajiban sendiri walaupun kita melakukannya barangkali tidak sempurna, ada kekurangan, ada kesalahan. Tapi masih lebih baik melakukan tugas sendiri daripada paradharma swanustita. Barangkali kita bisa melakukan tugas kewajiban orang lain dengan sempurna. Tapi bukan tugas kita kan? Bukan jatah kita untuk mengerjakannya. Karena atasan itu sudah punya sudah ada sistem kerja bagi atasan. Kalau bawahan nanti ngambil kerjaan orang lain, sistem yang sudah diciptakan oleh atasannya itu tidak jalan. Atasan yang kacau. Sistem yang kita kacaukan. Nah, dalam hal ini, swadharma kita apa? Kita yang bisa memahami kewajiban kita itu apa? Kewajiban yang kita sudah dijatahkan, kita sendiri yang tahu. Pandai-pandailah memilih tugas kewajiban diri kita sendiri. Dan di sini disebutkan Sreyan swadharma wiguna paradharma swanustita. Walaupun tugas yang dikhususkan untuk orang lain jauh lebih mudah kita melakukannya dan tawarannya barangkali bagus. Tetapi bukan kita punya itu. Kita akan merusak sistem. Swadharma itu selalu atma kita akan ada di sana, kebahagiaan akan di sana, ada kepuasan di sana ketika kita berhasil melakukan tugas sendiri. Kalau kita berhasil melakukan tugas orang lain, terus tugas kita itu pending, tidak selesai. Jadi kita menjadi orang yang salah. Nanti bos nanya, Gus, what is the progress? Gimana? Terus bengong kita, oh Pak, saya sudah kerjakan tugas si anu. Salah kan? Di sini sebenarnya swadharma nidhanam sreya. Tetap lebih baik melakukan tugas sendiri walaupun imbalannya adalah berbagi halangan. Bahkan di sini disebutkan walaupun harus mati. Masih lebih baik mati dalam melaksanakan tugas sendiri, swadharma sendiri itu masih jauh lebih baik daripada melakukan tugas orang lain. Tugas kewajiban orang lain itu bhayawaha, penuh dengan kesulitan, tantangan, dan bahaya.
Artinya tidak benar kita melakukan tugas kewajiban orang lain. Nah, di sini kita sendiri bisa membawanya kemana ajaran ini untuk kita renungkan. Misalnya suami istri. Suami punya tugas, istri punya tugas masing-masing. Supaya tidak tumpang tindih. Kemudian di masyarakat, kalau kita seorang brahmana, jadilah brahmana yang baik. Tugas-tugas kebrahmanaan kita selesaikan. Kalau kita nyebrang, tugas waisya, pengusaha, pedagang, pebisnis, itu yang kita ambil. Sedangkan kita seorang brahmana. Nah, tidak benar. Sistem salah, sistemnya Tuhan salah. Jadi kita memilih lah. Kalau memang kita pengusaha, udah tekuni di sana. Yang setengah kita pengusaha, setengahnya kita brahmana. Dan sering kalau ada orang mengambil tugas orang lain itu biasanya ada kepentingan. Walaupun tidak kelihatan kepentingan uang atau apa, tapi ada kepentingan misalnya nama. Banyak orang gila akan nama. Untuk nama orang bisa memutuskan hubungan dengan saudara, teman. Atau demi nama orang bisa menjatuhkan bosnya. Hati-hati melakukan tugas kewajiban orang lain karena dia bahaya. Bahayanya banyak. Bahayanya kita melanggar hukum alam. Kita melanggar aturan peraturan kerja, tata kerja kita langgar. Dan kita melanggar moral budi pekerti kita sendiri. Karena kita keluar dari batas-batas moral kerja. Dan selalu melakukan tugas orang lain itu berbahaya. Pasti itu jalan turun untuk kita. Bukan jalan naik. Barangkali bisa naik jabatan tapi moral kita turun, jatuh. Secara materi mungkin dapat gitu ya. Secara material kita dapat jabatan, dapat kedudukan, dapat rezeki ekstra. Tetapi bukan caranya. Kita keluar dari dharma. Kita keluar dari swadharma. Yang keluar dari swadharma itu pastilah hasilnya adalah keruntuhan. Hasilnya keruntuhan. Pintar-pintar kita mengambil inspirasi dari sloka ini. Kita bawa ke rumah tangga, bisa kita mendapat kebaikan. Kalau kita bawa di masyarakat, kita akan dijaga supaya tidak runtuh. Kalau kita bawa ke dalam diri kita, siapa kita, apa kedudukan kita, kita sendiri tahu. Apakah kita di kebrahmanaan, kependetaan, tekuni itu. Lakukan tugas-tugas kebrahmanaannya dengan baik. Jangan nyentuh yang lain. Jadi brahmana misalnya nyuci toilet, ya, bersih toilet. Sudah ada yang punya tugas. Tentu saja yang maksudnya kita melakukan kerjaan pagi-pagi kita itu ya memang kita harus bersihkan sendiri. Jangan kita buang kotoran, mencet air aja enggak mau. Ya, jadi brahmana itu akan melakukan tugas apapun, tugas sudra pun dilakukan untuk diri sendiri. Tapi kalau sudah dalam tatanan pergaulan, sudah punya tugas masing-masing. Coba bayangkan kalau brahmana, pendeta, ngambil tugas pengusaha. Apa yang akan terjadi?
Apa yang akan terjadi? Bukan hanya hal-hal dunia yang akan diperdagangkan, hal-hal agama pun akan diperdagangkan. Sekarang kalau sebagai pendeta, sebagai guru agama, sebagai pengajar agama, mengambil tugas politisi, apa yang bisa dilakukan oleh para berahnam, para pendeta, para orang-orang di agama, apa yang akan terjadi? Agama bukan hanya uang, bukan hanya dunia yang dipolitisir, agama pun akan dibawa ke politik. Yang agama, tujuan agama adalah untuk mencapai kedamaian, ketenangan, dan menjalin hubungan yang manis dalam bakti kepada Tuhan, itu kita akan ubah agama itu, kita jadikan politik. Semua akan jadi kacau. Sekarang balik, kalau pengusaha ngambil tugas kependetaan, agama itu tidak akan pernah dilihat sebagai untuk menghubungkan diri dengan Tuhan, tapi semua akan dilihat ayat ini, sloka ini, apa yang akan diberikan kepada poketku, kepada sakuku. Jadi akan selalu diperdagangkan apapun. Misalnya ada tugas mengajarkan atau tugas pertemuan keagamaan, itu uang saku harus ada. Tanpa uang saku tidak akan jalan dia. Karena ada hitung-hitungan di sana. Nah, kemudian yang sudra, yang tugas kepegawaian, yang tugas melayani ya. Sudra ini jangan diartikan jelek ya. Brahmana juga jangan diartikan itu yang paling tinggi. Sudra paling rendah. Tidak demikian, itu hanya pembagian tugas. Sesuai dengan kecenderungan, sesuai dengan ilmunya, digabungkan dengan pekerjaan. Itu Brahmana, Vaisya, Ksatria, Sudra itu tidak pembagian tinggi rendah, tapi pembagian tugas kewajiban sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kesadaran, kecenderungan, hobi, ditambah pekerjaan. Jadi profesional dia. Sekarang bayangkan kalau Sudra ngambil tugas kesatria, dia pelayan, kan gitu, pegawai biasa, pelayan, terus jadi politisi. Sudra yang tugas pelayan jadi ngambil tugas kependetaan, nggak akan nyambung, semuanya jadi tumpang tindih. Diulangi, Sriyan Swadharma Wiguna, jauh lebih baik melakukan tugas kewajiban sendiri daripada para dharmat swanusthitat, daripada melakukan tugas kewajiban orang lain. Karena melakukan tugas sendiri itu mulia, dan melakukan tugas orang lain itu penuh bahaya, salah, tidak benar. Tapi masih banyak yang perlu kita pertimbangkan di sini. Seperti tadi saya katakan, seorang Brahmana misalnya, dia bisa jadi Vaisya, jadi pedagang, pengusaha untuk diri sendiri, bisa jadi Sudra, bersih-bersih sendiri. Jadi Brahmana bukan berarti tidak pernah ngambil lap untuk bersihkan table mejanya. Bukan jadi Brahmana tidak boleh nyapu di rumah. Untuk sendiri itu, Brahmana itu dalam keadaan tertentu dia harus bisa menjadi Sudra, bisa menjadi Vaisya, bisa menjadi Ksatria. Kalau saat-saat memang diperlukan. Secara umum, masing-masing golongan punya tugas masing-masing. Masing-masing orang punya tugas masing-masing. Masing-masing organ tubuh punya tugas masing-masing. Kalau masing-masing berada di tempat masing-masing, di medan masing-masing, semua jalan dengan bagus. Sering memang ada kejadian
goalkeepernya, penjaga gawang. Maju ke depan bisa menghasilkan gol kan? Tapi lebih banyak yang terjadi yang coba ke depan menciptakan gol, dia yang kebobolan gawangnya. Jadi tugas dia tidak mencetak gol. Tugas dia adalah menjaga gawang. Itu contoh-contoh ya. Tetaplah berada di tempat masing-masing. Rahayu. Ada pertanyaan? Misalkan saya bantu Pak Yudi, apakah itu termasuk mengambil Nah, itu kan jawab? sudah ada izin, ada permintaan, permohonan dari yang bersangkutan, kita membantu, tapi Anda tidak mengambil alih tugasnya. Anda tetap di tugas sendiri. Sampun?